Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini sekalian? Baik, Bu. Iya, alhamdulillah kita dapat bertemu lagi di mata pelajaran kita pada hari ini, yaitu pendidikan agama Islam ya. Ini kelas 9B ya. Nanti ketua kelas Ibu mintakan untuk absennya nanti kumpul ke Ibu ya. Inggih, Bu. Terus untuk kemarin kita membahas tentang apa? Tentang rasanya itu tentang zakat ya, zakat lupa itu nah, tentang zakat fitrah dan juga zakat mal. Inggih, Bu. Ya. Nah, untuk pertemuan kita pada kali ini kita akan membahas tentang dahsyatnya persatuan dalam ibadah haji dan juga ibadah umroh. Sudah siap kita untuk pembelajaran kita hari ini? Kalau sudah, Ibu minta doa sebelum kita memasuki pelajaran. Ketua kelas bisa dipimpin doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini akan bermanfaat bagi kalian semua. Ya, langsung saja kita mulai pembelajaran kita hari ini, yaitu tentang dahsyatnya persatuan dalam ibadah haji dan juga umrah. Buka bukunya halaman 82 bab 5. Sudah? Sudah, Bu. Kita akan membahas pertama-tama tentang ibadah haji dahulu. Hari ini tanggal berapa, ada yang ingat lah? Hari ini hari Senin, tanggal 31 bulan Oktober tahun 2022. Jadi kita akan pertama-tama membahas ibadah haji. Apa saja sih yang ada di dalam ibadah haji ini? Yang pertama kita akan membahas tentang syarat wajib haji. Syarat wajib haji. Kemudian kita akan membahas tentang rukun haji. Rukun haji. Kemudian kita akan membahas tentang wajib haji dan sunnah haji. Jadi kita pada pertemuan kita pada hari ini kita akan membahas tentang syarat wajib haji, rukun haji, wajib haji dan juga sunnah haji. Nanti kalau ada waktunya lagi kita akan membahas tentang larangan haji dan juga hikmah haji. Yang pertama-tama itu adalah haji itu berasal dari bahasa Arab, yaitu haja, yang artinya menyembahnya sesuatu. Nah, secara istilah haji itu adalah sengaja mengunjungi Ka'bah atau Baitullah untuk melakukan beberapa amal ibadah dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Nah, ibadah haji ini adalah rukun Islam yang kelima. Nah, ibadah haji ini hukumnya wajib bagi yang mampu, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Imran ayat 97 yang ada di bukunya. Berdasarkan ayat tersebut sudah jelas bahwa perintah melaksanakan haji adalah wajib bagi yang mampu dan sekali dalam seumur hidup. Jadi kita melaksanakan ibadah haji ini cukup sekali aja di dalam seumur hidup kita. Kalau kita mampu lagi lah, bisa aja 2 kali atau 3 kali. Cuma yang diwajibkan itu 1 kali aja kalau kita beribadah haji ini. Nah, di samping melaksanakan ibadah haji, umat Islam juga wajib melaksanakan ibadah umrah. Oleh karena itu para jemaah haji pada saat di tanah suci itu melaksanakan ibadah haji dan juga ibadah umrah. Nah, adapun tata cara melaksanakannya itu ada 3 macam, yaitu ada ifrat, ifrat itu tuh mengerjakan haji terlebih dahulu, baru mengerjakan ibadah umrah. Kemudian utama itu adalah mengerjakan ibadah umrah dulu, habis itu baru mengerjakan haji. Kemudian ada kir'an yaitu mengerjakan haji dan umrah secara bersama-sama. Nah, di sini ada syarat wajib haji. Nah, syarat wajib
Yang pertama, Islam. Kita sebagai umat Islam itu yang pastilah wajib melaksanakannya. Nah, haji ini merupakan kewajiban bagi orang yang beragama Islam. Nah, jika ada orang yang bukan muslim pernah melaksanakan haji, artinya tuh sebelum ia muslim tuh ia sudah melaksanakan ibadah haji, tapi nah itu tuh kada sah hajinya. Habis itu ketika ia jadi mu'alaf, maka kewajiban hajinya tuh masih ada. Jadi kembali seperti semula. Waktunya menjadi mu'alaf, maka kewajiban melaksanakan ibadah hajinya tuh tetap ada. Kemudian ada balik. Nah, anak kecil itu belum memiliki kewajiban untuk melaksanakan ibadah haji. Nah, kalau anak kecil itu kan biasanya dari umur 3 tahun sampai, ada yang ingat 3 tahun sampai ini berapa itu sampai balik anak kecil biasanya? 11 ya, sampai 11 tahun. Nah, itu kan sudah memiliki kewajiban untuk menunaikan ibadah haji. Nah, kalaupun anak kecil itu melaksanakan ibadah haji sebelumnya pada umur dari sekitar 0 bulan sampai umur 11 tahun itu, nah itu tuh kada wajib. Kemudian pas anak kecil itu balik, nah datanglah sudah kewajibannya itu untuk melaksanakan ibadah haji. Kemudian ada 3, berakal sehat. Nah, berakal sehat ini artinya orangnya waras, tidak gila untuk melaksanakan ibadah haji. Nah, orang semacam ini tidak mempunyai kelayakan untuk mengerjakan ibadah haji. Apabila orang gila menunaikan ibadah haji, maka hajinya tidak sah. Kemudian ada merdeka. Melaksanakan haji bagi hamba sahaya adalah tidak wajib. Tapi untuk kita ketahui pada saat ini kan kita semua sudah merdeka semuanya. Jadi insya Allah kada ada lagi budak-budak atau hamba sahaya pada masa sekarang ini. Nah, yang kelima adalah mampu. Mampu ini mencakup seluruhnya. Ada mampu baik fisiknya, materinya, keamanannya, pokoknya mampu segalanya untuk melaksanakan ibadah haji. Kemudian kita masuk ke rukun haji. Rukun haji ini ada 6. Yang pertama, irham disertai dengan niat. Nah, berniatnya ini tuh tidak dikeluarkan dengan lisan, melainkan di dalam hati. Adapun lapasnya kita mengucapkan di dalam hati, yaitu labbaik Allahumma hajjan, yang artinya kupenuhi panggilanmu untuk berhaji. Nah, itu untuk niat ihramnya. Kemudian ada wukuf. Wukuf ini hadir di padang Arafah pada waktu yang telah ditentukan, yaitu mulai dari tergelincirnya matahari waktu zuhur tanggal 9 Zulhijjah sampai terbenamnya matahari tanggal 9 Zulhijjah pula. Kemudian yang ketiga ada tawaf dari rukun haji. Nah, tawaf ini mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Kemudian ada sa'i. Sa'i ini adalah berlari-lari kecil dari Bukit Safa ke Bukit Marwah. Nah, kelima ada tahallul. Tahallul ini adalah menghalalkan semua perkara yang semulanya diharamkan, ditandai dengan mencukur rambut sekurang-kurangnya 3 helai. Yang keenam ada tertib. Nah, tertib yaitu mendahulukan di antara rukun-rukun itu, yaitu tertib kita yang pertama tadi berniat, kemudian wukuf, tawaf, sa'i, dan juga tahallul. Itu tertib kita mengerjakannya berurutan. Nah, itu adalah rukun haji. Kemudian lanjut kita akan membahas tentang wajib haji. Wajib haji ini ada 7. Nah, yang pertama tadi ihram dari miqat, yaitu batasan waktu dan tempat yang telah ditentukan. Ketentuan masa miqat adalah dari awal bulan Syawal sampai terbit fajar hari raya haji tanggal 10 bulan haji atau bulan Zulhijjah. Nah, kemudian itu tadi ihram dari miqat, kemudian bermalam di Musdalifah. Nah, berhenti di Musdalifah sesudah tengah malam di antara malam hari raya haji sesudah hadir di padang Arafah, yaitu sesudah wukuf. Kemudian ada yang ketiga ada melontar jumrah Aqabah di hari raya. Kemudian ada yang keempat ada melontar 3 jumrah. Melontar 3 jumrah yaitu jumrah ula, jumrah wusta, dan juga jumrah Aqabah pada tanggal 11, 12, 13 bulan Zulhijjah. Yang kelima ada bermalam di Mina. Kemudian ada tawaf wada. Yang keenam, tawaf wada ini adalah tawaf yang dilaksanakan sewaktu akan meninggalkan Mekah. Nah, yang ketujuh adalah tidak melakukan perbuatan yang dilarang atau yang diharamkan. Itu adalah
Nah, wajib haji lawan syarat wajib haji itu beda ya. Syarat wajib haji tadi ada 5, kemudian wajib haji tadi ada 7. Kemudian ada sunnah haji. Adapun sunnah-sunnah haji ini bisa dilihat yaitu yang pertama membaca talbiyah. Membaca talbiyah yang lafaznya adalah seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarikalah. Nah, itu adalah lafaz talbiyah. Sunat membaca lafaz talbiyah ini selama ihram sampai melontar jumrah Aqabah pada hari raya Idul Adha. Kemudian yang kedua sunat haji adalah berdoa sesudah membaca talbiyah. Jadi kita mau berdoa, bebas berdoanya apa saja setelah kita membaca talbiyah yang tadi. Kemudian ada membaca zikir suatu tawaf, kemudian sholat 2 rakaat sesudah tawaf, dan juga masuk ke Ka'bah. Itu sudah sampai sunnah haji. Dari sini ada yang bisa ditanyakan? Oke. Kemudian kita lanjutlah sedikit lagi ada larangan haji. Nah, habis itu kalau larangan haji ini untuk laki-laki adalah memakai pakaian yang berjahit. Memakai pakaian yang berjahit baik jahitan biasa, sulaman ataupun diikatkan kedua ujungnya. Kemudian perempuan adalah menutup muka dan kedua telapak tangan. Jadi bagi perempuan yang bercadar ketika waktu melaksanakan ibadah haji itu cadarnya dibuka dulu, atau yang bawa masker apa segala macam itu kan boleh. Jadi mukanya tuh dibuka, tangannya sama telapak tangan kayak kita sembahyang juga kalau bebinian aurat binian. Nah, itu. Kalau larangan bagi laki-laki dan perempuan itu ada memakai wangi-wangian, itu kada boleh lah pada badan atau pada pakaian. Jadi kada boleh tuh kita menapas baju di tanah suci ini pakai apa sih namanya? Pakai molto, pakai pengharum. Nah, itu kada boleh. Kemudian ada menghilangkan rambut atau bulu badan yang lain. Nah, kada boleh lah bercukur apa segala macam, kecuali pas kita tadi pas melaksanakan rukun haji yaitu tahallul. Nah, pas tahallul itu baru boleh kita mencukur sekurang-kurangnya 3 helai rambut. Kemudian memotong kuku kada boleh. Kemudian mengakadkan nikah, baik menikah atau menjadi wali nikah itu kada boleh juga selama pelaksanaan ibadah haji. Kemudian bersetubuh bagi suami istri itu kada boleh juga. Kemudian ada berburu dan membunuh binatang darat yang liar dan halal dimakan itu kada boleh selama melaksanakan ibadah haji. Kalau larangan-larangan haji ini dilakukan maka akan membayar dam haji atau denda haji. Ketentuannya itu ada bisa menyembelih 1 ekor kambing atau puasa atau membayar fidyah. Jadi itulah dari pengertian haji, hukum haji, dan juga syarat wajib haji yang telah Ibu sampaikan, rukun haji, wajib haji, dan juga sunnah serta larangan haji. Nah, untuk pertemuan nanti Ibu akan membahas tentang ibadah umroh. Jadi kalau untuk saat ini kita saya sampai di sini aja. Ibu simpulkanlah materi yang kita bahas tadi. Yang pertama tadi adalah syarat wajib haji. Syarat wajib haji ada 5, yaitu Islam, balik, berakal sehat, merdeka, dan juga mampu. Rukun haji adalah ihram, wukuf, tawaf, sa'i, tahallul, dan tertib. Wajib haji adalah ihram dari miqat, kemudian ada bermalam di Musdalifah, kemudian ada melontar jumrah Aqabah pada hari raya, melontar 3 jumrah, bermalam di Mina, tawaf wada, dan juga tidak melakukan perbuatan yang dilarang atau diharamkan. Sunnah haji tadi membaca talbiyah, berdoa sesudah membaca talbiyah, membaca zikir sewaktu tawaf, sholat 2 rakaat sesudah tawaf, kemudian masuk ke Ka'bah. Larangan haji tadi bagi laki-laki kada boleh memakai pakaian yang berjahit atau sulaman, kemudian menutup kepala kada boleh juga. Kemudian ada perempuan menutup muka dan juga kedua telapak tangan itu tidak boleh. Kemudian ada larangan bagi laki-laki dan perempuan ada memakai wangi-wangian kada boleh,
menghilangkan rambut atau bulu badan, memotong kuku, mengakadkan nikah, kemudian bersetubuh bagi suami istri atau berburu binatang darat yang liar. Nah, itu tidak boleh dari larangan haji. Itu sekian simpulan dari pelajaran kita pada hari ini. Insya Allah kalau kita ada umur lagi, kita akan bertemu pada minggu depan. Kita akan membahas tentang ibadah umroh. Nah, jadi sampai sini saja Ibu berikan materinya. Kita baca doa akhir belajar dipimpin oleh ketua kelas. Ketua kelas bisa baca doa akhir belajarnya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Ya, baik, karena sudah selesai ya. Ibu akhiri sampai sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.